Pernahkah Anda melihat seorang pendeta yang biasanya pandai berbicara, tiba-tiba terdiam 1000 bahasa hanya karena satu pertanyaan sederhana dari Abu Nawas? Sebelum ceritanya dimulai, like jika kamu suka cerita cerdas tapi kocak. Komentar kalau kamu pernah dengar kisah Abu Nawas. Subscribe supaya tidak ketinggalan cerita klasik yang bikin mikir tapi ngakak. Cerita ini bukan sekadar lucu. Di balik canda khas Abu Nawas, tersimpan sindiran halus, kecerdasan logika, dan kejutan di akhir cerita yang bikin banyak orang terdiam. Tonton dan simak sampai selesai, karena jawaban paling menohok justru datang dari keheningan. Pagi itu, istana tampak lebih sibuk dari biasanya. Para pengawal berdiri lebih tegap, para pelayan mondar-mandir membawa nampan berisi minuman, dan para tamu penting mulai memenuhi aula utama. Hari itu bukan hari biasa. Raja sengaja mengundang banyak tokoh ternama untuk sebuah pertemuan besar yang katanya akan dipenuhi diskusi, adu kecerdasan, dan tentu saja, adu gengsi. Di antara kerumunan itu, tampak para cendekia yang datang dengan jubah rapi dan wajah serius. Ada yang membawa kitab tebal, ada yang membawa catatan, dan ada pula yang hanya membawa ekspresi penuh percaya diri. Salah satu yang paling mencolok adalah seorang pendeta terkenal, yang selama ini dikenal pandai berbicara dan gemar berdebat. Setiap ia melangkah, orang-orang memberi jalan. Bukan karena takut, tapi karena sudah hafal. Jika orang ini mulai bicara, biasanya sulit dihentikan. Sementara itu, di sudut aula, seseorang datang dengan langkah santai, sedikit terlambat, dan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan ketegangan. Dialah Abu Nawas. Pakaiannya sederhana, ekspresinya tenang, dan senyumnya, seperti orang yang tahu sesuatu yang belum diketahui orang lain. Beberapa orang saling berbisik begitu melihatnya. Kenapa Abu Nawas diundang juga? Apa dia tidak salah tempat? Ini pertemuan serius, bukan panggung lawakan. Abu Nawas mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia berkata, "Tenang saja, biasanya yang paling serius justru butuh sedikit senyuman." Raja kemudian memasuki aula. Semua berdiri dan memberi hormat. Setelah semua kembali duduk, Raja menjelaskan bahwa pertemuan hari itu bertujuan untuk berbagi pandangan, memperluas pemahaman, dan tentu saja menguji kecerdasan dengan cara yang beradab. "Silakan sampaikan pendapat," kata Raja. Pendeta terkenal itu langsung berdiri. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia mulai berbicara panjang lebar. Bahasanya indah, susunan katanya rapi, dan nadanya meyakinkan. Banyak yang mengangguk, meski sebagian tampak mengangguk karena tidak ingin terlihat bingung. Abu Nawas duduk diam. Ia tidak menyela, ia tidak tertawa. Ia hanya memperhatikan dengan seksama, seolah sedang menghitung sesuatu di kepalanya. Setelah pendeta itu selesai berbicara, ia menutup dengan kalimat penuh percaya diri, seakan berkata tanpa kata, "Siapa yang bisa menandingi ini?" Raja memandang sekeliling. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Suasana hening. Beberapa cendekia saling pandang. Ada yang ingin bicara, tapi ragu. Ada yang paham, tapi takut salah. Dan ada juga yang sebenarnya tidak paham sama sekali. Lalu, terdengar suara kursi bergeser pelan. Abu Nawas berdiri. Aula yang tadinya dipenuhi bisik-bisik kecil, kini benar-benar sunyi. Banyak mata memandang ke arahnya, sebagian dengan rasa heran, sebagian dengan rasa meremehkan. Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan. Tidak terburu-buru, tidak dramatis. Ia lalu berbicara dengan nada ringan, seolah sedang bertanya kepada teman lama. "Maaf," katanya sopan. "Saya hanya ingin bertanya satu hal. Pertanyaan sederhana." Pendeta itu tersenyum tipis, seakan sudah siap menjawab apapun. Abu Nawas menarik napas sebentar, lalu melontarkan pertanyaannya dengan nada tenang, tanpa emosi, tanpa sindiran kasar. "Jika sesuatu yang diakini sebagai pusat kepercayaan itu dianggap telah tiada," ucapnya perlahan, "lalu kepada siapa sebenarnya rasa hormat dan pengabdian itu ditujukan sekarang?" Tidak ada nada menantang, tidak ada kata-kata tajam. Tapi entah kenapa, suasana berubah drastis. Pendeta itu terdiam. Bukan diam sesaat karena berpikir biasa, tapi diam yang terlalu lama untuk sebuah pertemuan resmi. Wajahnya yang tadi penuh keyakinan kini kaku. Mulutnya terbuka sedikit, lalu tertutup lagi. Detik demi detik berlalu. Aula yang besar itu terasa semakin sunyi. Bahkan suara kain jubah yang bergesek pun terdengar jelas. Abu Nawas tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak tersenyum mengejek.
Ia tidak menatap tajam. Ia hanya menunggu, dengan sikap orang yang memang ingin mendengar jawaban. Namun jawaban itu tidak kunjung datang. Beberapa tamu mulai saling melirik. Ada yang mengangkat alis. Ada yang menunduk, menahan senyum. Raja sendiri menyandarkan tubuhnya ke kursi, memperhatikan dengan penuh minat. Keheningan itu terasa aneh, tapi juga jujur. Untuk pertama kalinya, orang yang dikenal paling banyak bicara justru tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Akhirnya, Abu Nawas berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Baiklah, mungkin pertanyaan sederhana memang butuh jawaban yang tidak tergesa-gesa. Ia lalu kembali duduk. Aula masih sunyi. Dan semua orang tahu, tanpa perlu dijelaskan panjang lebar, bahwa hari itu akan menjadi hari yang sulit dilupakan. Karena satu pertanyaan ringan, yang disampaikan tanpa amarah, telah membuka sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar perdebatan. Dan kisah ini, baru saja dimulai. Setelah keheningan panjang yang menutup peristiwa sebelumnya, Raja akhirnya memberi isyarat agar pertemuan tetap dilanjutkan. Ia berdehem pelan, bukan untuk menegur, melainkan untuk mengembalikan suasana agar tidak semakin kaku. Para tamu pun kembali duduk dengan posisi yang sedikit berbeda, bukan secara fisik, melainkan secara batin. Banyak dari mereka kini lebih waspada, lebih berhati-hati, dan tentu saja, lebih penasaran. Pendeta yang tadi terdiam akhirnya duduk kembali. Wajahnya berusaha tetap tenang, meski jelas terlihat ada sesuatu yang mengganjal. Ia merapikan jubahnya, seolah dengan begitu pikirannya juga bisa kembali rapi. Namun dari caranya menghela napas, siapapun bisa tahu bahwa kepercayaan diri yang tadi begitu kokoh, kini mulai retak halus. Di sisi lain, Abu Nawas duduk santai. Ia tidak terlihat puas, apalagi bangga. Bahkan ia sibuk mengamati langit-langit aula, seolah sedang menghitung berapa burung yang mungkin bisa bertengger di sana kalau atap istana terbuka. Sikapnya yang tenang justru membuat banyak orang semakin penasaran. Raja lalu mempersilakan para tamu lain untuk berbicara. Beberapa cendekia mencoba mengalihkan pembahasan ke topik-topik umum. Ada yang berbicara tentang kebijaksanaan, ada yang mengutip pepatah lama, dan ada pula yang berbagi kisah tentang pengalaman hidup. Semuanya terdengar aman, rapi, dan sedikit kaku. Namun, suasana aula tidak lagi sama. Ada tawa yang tertahan, ada senyum yang tidak jadi muncul, dan ada pikiran yang sibuk bekerja di balik wajah-wajah serius. Seorang pejabat istana berbisik pada temannya. Biasanya pertemuan seperti ini cepat membosankan. Temannya menjawab pelan. Hari ini tidak. Rasanya seperti menunggu sesuatu terjadi lagi. Pendeta itu sendiri beberapa kali melirik ke arah Abu Nawas. Bukan dengan tatapan marah, melainkan tatapan orang yang sedang mencoba memahami. Ia tampak ingin berbicara, tetapi menahan diri. Mungkin ia sedang menyusun kata, atau mungkin ia sedang bertarung dengan egonya sendiri. Abu Nawas menyadari tatapan itu. Ia menoleh sebentar, lalu tersenyum kecil, senyum yang tidak meremehkan dan tidak menantang. Lebih mirip senyum orang yang berkata, "Tenang saja, kita semua sedang belajar." Raja memperhatikan semuanya dengan cermat. Ia sudah lama memimpin istana, dan tahu betul bahwa perdebatan paling menarik bukanlah yang penuh teriakan, melainkan yang membuat orang berpikir diam-diam. Dan hari itu, istananya dipenuhi pikiran yang bergerak cepat. Untuk mencairkan suasana, Raja berkata, "Kita berkumpul bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk saling memahami. Kadang, dari perbedaan cara berpikir, kita justru menemukan kebijaksanaan." Beberapa tamu mengangguk setuju. Yang lain tersenyum lega. Tak lama kemudian, hidangan ringan dibagikan. Suara cangkir dan piring yang bersentuhan mulai terdengar, sedikit demi sedikit memecah ketegangan. Obrolan kecil pun muncul di sana-sini. Ada yang membahas cuaca, ada yang membicarakan perjalanan jauh, dan tentu saja, ada yang diam-diam membahas kejadian barusan. "Abu Nawas itu memang aneh," bisik seseorang. "Aneh tapi masuk akal," jawab yang lain. Pendeta itu akhirnya berdiri lagi. Kali ini tidak untuk berpidato panjang. Ia hanya menyampaikan pendapat singkat, dengan nada yang jauh lebih hati-hati. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada nada merendahkan. Ia berbicara secukupnya, lalu kembali duduk. Raja menangkap perubahan itu dan dalam hati tersenyum. Baginya, itu sudah cukup. Perubahan kecil dalam sikap seringkali lebih berarti daripada kemenangan besar dalam perdebatan. Sementara itu,
Abu Nawas kembali menjadi dirinya yang sederhana. Ia berbincang ringan dengan orang di sebelahnya, sesekali melontarkan komentar polos yang membuat lawan bicaranya tersenyum. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang tampak santai itu telah mengubah arah suasana istana hari itu. Menjelang akhir pertemuan, Raja menutup sesi dengan ucapan singkat. Ia memuji semua tamu atas sikap mereka yang tetap menjaga adab dan ketenangan. Namun dalam pandangannya, jelas terlihat bahwa peristiwa hari itu akan menjadi bahan cerita yang panjang. Saat para tamu mulai meninggalkan aula, banyak yang menoleh sekali lagi ke arah Abu Nawas. Bukan dengan tawa mengejek seperti di awal, melainkan dengan rasa hormat yang diam-diam tumbuh. Dan di antara langkah kaki yang menjauh, satu hal menjadi jelas. Hari itu bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, melainkan tentang bagaimana satu momen sederhana bisa menggoyahkan ego. Dan bagaimana istana yang megah bisa berubah menjadi ruang belajar bagi semua yang hadir. Keesokan harinya, suasana istana sudah kembali tampak normal. Para pelayan menjalankan tugas seperti biasa, para pengawal berjaga di tempatnya, dan burung-burung pagi kembali bernyanyi di taman istana. Namun, tidak semua orang benar-benar merasa tenang. Ada satu orang yang pikirannya masih tertinggal pada pertemuan kemarin. Pendeta itu duduk sendirian di sebuah ruangan kecil yang disediakan untuk tamu kehormatan. Di depannya terbentang kitab-kitab dan catatan yang selama ini selalu menjadi sumber kepercayaannya. Biasanya, berada di antara tumpukan tulisan itu membuatnya merasa aman dan unggul. Tapi pagi itu berbeda. Kata-kata di hadapannya terasa diam, seolah tidak mau langsung menjawab kegelisahan di kepalanya. Ia mengingat kembali bagaimana selama ini ia selalu menjadi pusat perhatian. Setiap kali berbicara, orang-orang mendengarkan. Setiap kali berpendapat, jarang ada yang berani menyela. Ia terbiasa dengan anggukan setuju dan pujian halus. Bahkan ketika ada perbedaan pandangan, biasanya ia bisa dengan mudah mengarahkannya kembali ke posisinya. Namun, satu pertanyaan sederhana kemarin telah mengubah segalanya. Bukan karena pertanyaan itu keras atau kasar, melainkan karena disampaikan dengan cara yang tidak ia duga. Tidak ada nada menantang. Tidak ada keinginan untuk mempermalukan. Justru disitulah letak kekuatannya. Pendeta itu menghela napas panjang. "Kenapa aku tidak langsung menjawab?" gumamnya pelan. Ia mencoba membela dirinya sendiri dalam hati. Mungkin ia hanya ingin menjaga suasana. Mungkin ia tidak ingin perdebatan menjadi panjang. Atau mungkin, ia memang belum siap dengan sudut pandang yang begitu sederhana tapi mengena. Sementara itu, di sisi lain istana, Abu Nawas sedang berjalan santai di taman. Ia berhenti sejenak untuk memperhatikan ikan di kolam, lalu melempar remah roti sambil tersenyum. Beberapa pengawal yang lewat saling pandang dan tertawa kecil. Abu Nawas tetap seperti biasa, tidak terlihat memikirkan kejadian besar yang kemarin melibatkan dirinya. Seorang pelayan memberanikan diri bertanya, "Tuan Abu Nawas, apakah Tuan tidak khawatir telah membuat suasana menjadi canggung kemarin?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Kalau semua orang selalu merasa nyaman, kapan mereka belajar berpikir?" jawabnya ringan. Ia lalu melanjutkan langkahnya, meninggalkan pelayan itu dengan senyum bingung. Kembali ke ruangan pendeta, kegelisahan masih terasa. Ia mencoba membaca kembali catatannya, mencari kalimat-kalimat yang biasanya membuatnya merasa yakin. Namun kali ini, ia justru menemukan sesuatu yang berbeda. Banyak tulisannya berbicara tentang keyakinan, tetapi sedikit yang membahas tentang kerendahan hati. Ia terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, bukan untuk mencari pembenaran, melainkan untuk mencari kejelasan. Apakah selama ini aku terlalu sibuk berbicara? Pikirnya, hingga lupa mendengarkan. Pertanyaan itu tidak menyakitkan, tetapi cukup mengganggu untuk membuatnya tidak bisa langsung bangkit. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu. Setiap langkah seolah diiringi oleh suara hatinya sendiri. Di aula utama, Raja sedang berbincang dengan beberapa penasihat. Mereka membahas berbagai hal, termasuk pertemuan kemarin. Salah satu penasihat berkata, "Yang mulia, peristiwa itu cukup menarik. Tidak banyak orang yang bisa membuat semua orang berpikir tanpa mengangkat suara." Raja tersenyum tipis. Kadang, yang paling berani bukanlah yang paling keras, tapi yang paling tenang. Nama Abu Nawas tidak disebut lagi, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Menjelang siang, pendeta itu akhirnya keluar dari ruangannya. Wajahnya masih sama, rapi dan berwibawa, tetapi langkahnya sedikit lebih pelan.
Ia tidak lagi berjalan dengan dada membusung seperti kemarin. Ada kehati-hatian baru dalam geraknya. Saat berpapasan dengan beberapa tamu lain, ia menyapa dengan sopan. Tidak ada pidato, tidak ada kalimat panjang, hanya sapaan singkat dan senyum tipis. Beberapa orang memperhatikan perubahan itu dan saling bertukar pandang, namun tidak berkata apa-apa. Di kejauhan, Abu Nawas melihatnya. Ia tidak menghampiri, tidak pula melambaikan tangan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah berkata tanpa suara, perjalanan berpikir itu milikmu sendiri. Hari itu berlalu tanpa peristiwa besar. Tidak ada perdebatan, tidak ada sorak-sorai. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Kepercayaan diri yang tadinya berdiri di atas pujian dan kebiasaan, kini mulai mencari dasar yang lebih kokoh. Dan tanpa disadari banyak orang, inilah awal dari perubahan yang lebih dalam. Karena terkadang, ujian terbesar bukanlah saat kita disanggah oleh orang lain, melainkan saat kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Hari ketiga setelah pertemuan besar itu, istana kembali mengadakan diskusi terbuka. Kali ini suasananya terasa berbeda. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada undangan resmi dengan segel emas. Namun justru karena itulah banyak orang datang dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Aula tidak seramai sebelumnya, tapi dipenuhi wajah-wajah yang sama-sama waspada. Mereka datang bukan untuk menunjukkan kepintaran, melainkan untuk mendengar. Kejadian beberapa hari lalu telah mengajarkan satu hal penting. Berbicara memang mudah, tapi memahami tidak selalu sederhana. Pendeta itu hadir lebih awal. Ia memilih duduk di barisan tengah, bukan di depan seperti biasanya. Beberapa orang memperhatikan perubahan itu, namun tidak ada yang berkomentar. Semua seolah sepakat untuk membiarkan waktu yang berbicara. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk seperti biasa. Tidak membawa kitab, tidak membawa catatan. Ia hanya membawa senyum tipis dan langkah santai. Bedanya, kali ini hampir tidak ada bisik-bisik meremehkan. Justru beberapa orang mengangguk kecil saat melihatnya, seolah memberi salam tanpa kata. Diskusi pun dimulai. Seorang cendekia muda berbicara tentang kebijaksanaan dan pentingnya menjaga tutur kata. Ia tidak panjang lebar, tapi jelas. Setelah itu, yang lain menambahkan pandangan tentang bagaimana perbedaan pendapat seharusnya memperkaya, bukan memecah. Pendeta itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tangannya terlipat rapi di pangkuan, matanya fokus ke arah pembicara. Sesekali ia mengangguk, bukan sebagai tanda setuju mutlak, tapi sebagai tanda memahami. Raja yang duduk di kursi kehormatan memperhatikan semuanya dengan saksama. Ia melihat perubahan kecil yang sebelumnya jarang terjadi. Orang-orang tidak lagi berebut bicara. Tidak ada yang ingin terlihat paling benar. Semua tampak lebih tenang. Di tengah diskusi, Raja berkata, "Hari ini, saya ingin mendengar pandangan yang sederhana saja. Tidak perlu panjang, tidak perlu rumit." Semua terdiam sejenak. Tanpa disangka, pendeta itu berdiri. Aula langsung hening, bukan karena tegang, tapi karena penasaran. Ia melangkah satu langkah ke depan, lalu berbicara dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. "Beberapa hari lalu," katanya, "saya menyadari sesuatu. Kadang, kita terlalu sibuk mempertahankan keyakinan, hingga lupa mendengarkan pertanyaan. Tidak ada pembelaan, tidak ada nada tinggi. Kalimatnya singkat, tapi terasa jujur. Beberapa orang saling pandang. Ada yang tersenyum kecil, ada yang mengangguk pelan." Pendeta itu lalu melanjutkan, "Dan hari ini, saya datang bukan untuk menjawab semua hal, melainkan untuk belajar mendengar." Ia kembali duduk. Tidak ada tepuk tangan, tapi keheningan yang mengikuti ucapannya terasa hangat, bukan canggung. Abu Nawas memperhatikan dari tempat duduknya. Ia mengusap dagunya sebentar, lalu berdiri. Banyak yang mengira ia akan melontarkan kalimat lucu seperti biasanya. Namun kali ini, ia hanya berkata singkat, "Kalau semua orang mau mendengar seperti ini," ujarnya santai, "mungkin istana kita akan kehabisan kursi, karena semua berdiri untuk saling menghormati." Beberapa orang tertawa kecil, tawa yang ringan, tidak mengejek siapapun. Diskusi berlanjut dengan suasana yang jauh lebih cair. Orang-orang mulai berbagi pengalaman pribadi, bukan teori rumit. Ada yang bercerita tentang kesalahan di masa lalu, ada yang mengakui pernah terlalu keras dalam berpendapat. Semua mengalir tanpa paksaan. Pendeta itu sesekali menanggapi dengan singkat, tidak lagi berusaha menjadi pusat perhatian.
Justru sikap itulah yang membuat banyak orang mendengarkannya dengan lebih sungguh-sungguh. Di luar aula, matahari mulai condong ke barat. Cahaya sore masuk melalui jendela tinggi istana, membuat ruangan terasa hangat. Raja memandang sekeliling dan dalam hatinya merasa puas. Ia tahu, sesuatu yang baik sedang tumbuh, bukan karena aturan, melainkan karena kesadaran. Saat pertemuan berakhir, orang-orang keluar dengan wajah yang lebih ringan. Tidak ada yang merasa menang atau kalah. Yang ada hanyalah perasaan telah belajar sesuatu, meski belum sepenuhnya bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pendeta itu berjalan keluar lebih lambat. Di dekat pintu, Abu Nawas berdiri sambil memandang taman. Mereka berpapasan. Tidak ada debat, tidak ada pembahasan berat. Pendeta itu berkata pelan. Terkadang, dia memang lebih jujur. Abu Nawas tersenyum. Dan terkadang, dari diam itu, kita akhirnya mendengar diri sendiri. Keduanya lalu berjalan ke arah yang berbeda. Hari itu berakhir tanpa kejadian besar. Tapi semua yang hadir tahu, perubahan paling penting seringkali dimulai bukan dari keributan, melainkan dari keberanian untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Dan cerita ini pun terus melangkah ke bab berikutnya, membawa dampak yang semakin terasa bagi seluruh istana. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir, suasana istana terasa semakin berbeda. Bukan perubahan yang mencolok, bukan pula sesuatu yang bisa langsung ditunjuk dengan jari. Namun siapapun yang cukup peka akan merasakannya. Cara orang berbicara menjadi lebih pelan. Cara mereka mendengar menjadi lebih lama. Bahkan langkah kaki di lorong-lorong istana terasa tidak lagi terburu-buru. Para cendekia yang biasanya gemar berkumpul dan beradu pendapat kini lebih sering duduk berdampingan, berbincang dengan nada rendah. Jika sebelumnya setiap diskusi selalu berakhir dengan siapa yang paling lama bicara, kini justru sering ditutup dengan kalimat, "Aku perlu memikirkannya dulu." Hal yang sebelumnya jarang terdengar. Pendeta itu pun mengalami perubahan yang semakin nyata. Ia masih dihormati, masih dipandang sebagai orang berilmu, tetapi caranya membawa diri kini berbeda. Ia tidak lagi memulai percakapan dengan pernyataan panjang. Ia lebih sering bertanya singkat, lalu benar-benar mendengarkan jawabannya. Suatu sore, ia duduk di taman istana bersama beberapa muridnya. Biasanya, momen seperti itu diisi dengan nasihat panjang tanpa jeda. Namun kali ini, ia hanya berkata, "Ceritakan apa yang kalian pikirkan." Para murid saling pandang, sedikit heran, lalu mulai berbicara satu persatu. Pendeta itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak memotong, tidak menyela. Sesekali ia tersenyum kecil, seolah menemukan sesuatu yang baru dari hal-hal sederhana. Di tempat lain, Abu Nawas tetap menjalani hari-harinya dengan cara yang sama. Ia membantu pelayan membawa barang, berbincang ringan dengan pengawal, dan sesekali melontarkan candaan yang membuat orang tertawa tanpa merasa direndahkan. Namun bedanya, kini banyak orang yang justru mendekatinya bukan untuk menertawakan, melainkan untuk bertanya, "Bagaimana Tuan bisa begitu tenang? Kenapa Tuan tidak merasa perlu membuktikan apa-apa? Apakah Tuan tidak takut disalahpahami?" Abu Nawas biasanya hanya menjawab sambil tertawa kecil. "Kalau semua harus dibuktikan, kapan kita sempat hidup?" katanya suatu kali. Jawaban itu sederhana, tapi seringkali membuat orang terdiam cukup lama. Raja mengamati semua perubahan ini dari kejauhan. Ia tidak mengeluarkan perintah baru, tidak membuat aturan tambahan. Ia membiarkan suasana itu berkembang dengan sendirinya. Baginya, perubahan yang lahir dari kesadaran jauh lebih kuat daripada perubahan yang dipaksakan. Suatu pagi, Raja memanggil Abu Nawas dan pendeta itu secara terpisah untuk hadir dalam pertemuan kecil, tanpa pengumuman besar. Hanya beberapa orang terdekat yang hadir. Tidak ada kursi kehormatan. Semua duduk sejajar. Raja membuka pembicaraan dengan tenang. "Akhir-akhir ini, istana terasa lebih sunyi," katanya. Namun sunyi yang menenangkan. Pendeta itu mengangguk pelan. "Saya baru menyadari, Yang Mulia, bahwa tidak semua hal perlu segera dijawab." Abu Nawas tersenyum sambil berkata santai, "Kalau semua dijawab cepat, nanti jawabannya kelelahan." Beberapa orang tertawa kecil. Suasana tetap ringan, namun penuh makna. Raja lalu berkata, "Diam ternyata bukan tanda kekalahan. Justru kadang menjadi tanda kebijaksanaan." Tidak ada yang menyanggah, karena semua yang hadir telah merasakannya sendiri. Setelah pertemuan itu, kabar tentang perubahan suasana istana mulai menyebar keluar.
Para tamu dari wilayah lain yang berkunjung sering berkata, "Entah kenapa, berbicara di sini rasanya lebih mudah." Atau, di istana ini, orang-orang mendengarkan sebelum menjawab. Semua itu terjadi tanpa pidato besar, tanpa pengumuman resmi. Hanya dari satu peristiwa kecil yang perlahan menjalar menjadi kebiasaan baru. Pendeta itu suatu hari mendekati Abu Nawas di lorong istana. Ia berkata dengan nada tulus, "Ada hal-hal yang tidak pernah saya pelajari dari buku." Abu Nawas menjawab ringan, "Buku mengajarkan membaca. Hidup mengajarkan berhenti sejenak." Keduanya tertawa kecil. Tidak ada rasa bersaing. Tidak ada keinginan untuk unggul. Hari demi hari berlalu, dan istana semakin dikenal sebagai tempat di mana orang-orang berbicara dengan bijak dan diam dengan penuh arti. Semua itu berawal dari keberanian untuk tidak selalu menjawab. Dan pada titik inilah, banyak orang mulai menyadari satu hal penting. Kadang, pelajaran terbesar tidak datang dari kata-kata yang panjang, melainkan dari keheningan yang memberi ruang untuk berpikir. Perubahan suasana di istana ternyata tidak berhenti di dalam tembok megahnya saja. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang cara berdiskusi yang lebih tenang dan tertata mulai terdengar hingga ke wilayah sekitar. Para tamu yang datang membawa cerita, dan cerita itu tumbuh menjadi rasa penasaran. Suatu hari, datanglah sekelompok tamu dari negeri seberang. Mereka dikenal gemar beradu argumen dan sering menguji tempat yang mereka singgahi dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Bukan untuk mencari jawaban semata, melainkan untuk melihat siapa yang paling cepat dan paling lantang berbicara. Raja menerima mereka dengan ramah. Seperti biasa, tidak ada sambutan berlebihan. Hanya jamuan sederhana dan undangan untuk berbincang di aula kecil istana. Para tamu itu tampak percaya diri. Dari cara duduknya saja sudah terlihat, mereka siap bertanding kata. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum tipis, "Kami mendengar istana ini terkenal dengan kebijaksanaannya. Kami ingin melihatnya sendiri." Raja mengangguk tenang. "Kebijaksanaan di sini tidak selalu terlihat," jawabnya singkat. Diskusi pun dimulai. Para tamu melontarkan pertanyaan-pertanyaan cepat, disampaikan beruntun, seolah tidak memberi ruang untuk berpikir. Beberapa orang istana yang hadir sempat saling pandang, namun tidak ada yang terpancing. Pendeta itu duduk di antara hadirin. Dulu, ia mungkin sudah berdiri sejak pertanyaan pertama, siap menjawab panjang lebar. Namun kini, ia tetap duduk. Ia mendengarkan. Ia mencatat dalam pikirannya. Dan yang terpenting, ia tidak tergesa-gesa. Para tamu mulai terlihat heran. "Mengapa tidak ada yang langsung menjawab?" bisik salah satu dari mereka. Abu Nawas duduk tidak jauh dari sana, dengan posisi santai. Ia memperhatikan semuanya seperti orang menonton pertunjukan yang alurnya sudah ia pahami. Sesekali ia mengangguk, sesekali tersenyum kecil. Setelah rangkaian pertanyaan selesai, aula kembali sunyi. Bukan sunyi yang tegang, melainkan sunyi yang terasa sengaja diciptakan. Akhirnya, Abu Nawas berdiri. Para tamu langsung bersiap, mengira akan mendengar jawaban panjang atau bantahan cepat. Namun yang keluar justru kalimat sederhana. "Bolehkah saya bertanya satu hal dulu?" kata Abu Nawas dengan nada sopan. Para tamu mengangguk. Abu Nawas melanjutkan, "Dari semua pertanyaan yang tadi diajukan, mana yang paling ingin Anda dengar jawabannya, dan mengapa?" Pertanyaan itu membuat para tamu saling pandang. Tidak ada yang langsung menjawab. Mereka terbiasa bertanya, bukan memilih pertanyaan mereka sendiri. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Mungkin, yang paling penting adalah yang belum kami pahami sepenuhnya." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu," katanya, "bukankah lebih baik kita memberi waktu pada diri kita sendiri untuk memahami, sebelum berlomba menjawab?" Tidak ada nada menggurui, tidak ada kalimat tajam. Tapi suasana berubah. Para tamu yang tadinya siap beradu cepat, kini justru mulai duduk lebih santai. Pendeta itu kemudian berbicara, singkat dan terukur. Ia tidak menjawab semua pertanyaan. Ia hanya menanggapi satu hal yang paling relevan. Sisanya, ia biarkan terbuka untuk dipikirkan bersama. Yang mengejutkan, para tamu tidak merasa diremehkan. Justru mereka merasa dihargai. Diskusi berubah arah. Dari adu cepat menjadi tukar pikiran. Dari ingin unggul menjadi ingin memahami. Salah satu tamu tertawa kecil dan berkata, "Ini pertama kalinya kami merasa kalah, tanpa merasa dikalahkan." Raja mendengar itu dan tersenyum. Ia tahu,
perubahan yang terjadi di istananya kini sedang diuji, dan hasilnya lebih baik dari yang ia bayangkan. Setelah pertemuan selesai, para tamu pamit dengan sikap berbeda dari saat datang. Langkah mereka tidak lagi tergesa. Wajah mereka tidak lagi penuh tantangan. Salah satu dari mereka berkata kepada Abu Nawas sebelum pergi, "Rupanya, tidak semua logika perlu dilontarkan dengan suara keras." Abu Nawas menjawab ringan, "Kalau logika berteriak, biasanya ia sedang panik." Semua tertawa kecil. Hari itu, istana kembali sunyi. Namun sunyi yang penuh kepuasan. Karena apa yang dulu dianggap kelemahan, diam dan tidak tergesa-gesa, ternyata mampu melewati ujian yang nyata. Dan dari sinilah, kisah ini bergerak menuju tahap akhir. Bukan lagi tentang satu orang, melainkan tentang bagaimana kebijaksanaan yang tenang mampu bertahan, bahkan saat diuji oleh dunia luar. Seiring berjalannya waktu, istana mulai dikenal bukan karena kemegahannya, melainkan karena suasananya. Banyak tamu yang datang dengan wajah tegang, lalu pulang dengan ekspresi lebih ringan. Bukan karena mereka mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan, tetapi karena mereka merasa tidak harus selalu punya jawaban. Di pasar-pasar sekitar istana, orang-orang mulai menirukan kebiasaan baru yang lahir dari dalam tembok kerajaan. Jika dulu perdebatan kecil bisa berubah menjadi adu suara, kini seringkali diakhiri dengan tawa kecil dan kalimat, "Sudahlah, kita pikirkan pelan-pelan saja." Semua itu tentu saja tidak terjadi begitu saja. Ada proses panjang yang perlahan membentuk kebiasaan baru. Dan tanpa disadari, Abu Nawas menjadi sosok yang sering disebut, meski ia sendiri tidak pernah merasa sedang mengajarkan apapun. Suatu sore, Abu Nawas duduk di beranda istana bersama beberapa pengawal. Mereka berbincang ringan tentang hal-hal sederhana, cuaca, makanan, dan kabar keluarga. Salah satu pengawal tertawa sambil berkata, "Dulu saya pikir orang pintar itu yang paling banyak bicara." Pengawal lain menimpali, "Sekarang saya pikir orang pintar itu yang tahu kapan harus berhenti bicara." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau semua orang tahu kapan harus berhenti," katanya, "kita bisa hemat suara untuk hal yang penting." Mereka tertawa bersama, tawa yang tidak merendahkan siapapun. Sementara itu, pendeta tersebut kini sering terlihat berjalan sendirian di taman istana. Bukan karena ia dijauhi, justru sebaliknya. Banyak orang yang menyapanya dengan hangat. Namun ia menikmati waktu tenangnya, seolah sedang berdamai dengan pikirannya sendiri. Ia menyadari satu hal penting. Selama ini ia terlalu sibuk menjaga citra sebagai orang yang selalu tahu. Padahal, tidak tahu sesekali ternyata tidak menakutkan. Bahkan terasa melegakan. Pada suatu kesempatan, ia mengajar murid-muridnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak memulai dengan ceramah panjang. Ia hanya menuliskan satu kalimat di papan. Diam bukan berarti kalah. Lalu ia duduk dan membiarkan murid-muridnya berdiskusi sendiri. Dari kejauhan, Abu Nawas sempat melihat pemandangan itu dan mengangguk pelan. Ia tidak mendekat, tidak pula ikut campur. Raja pun memperhatikan perubahan ini dengan penuh kepuasan. Ia sadar bahwa kepemimpinan tidak selalu soal memberi arahan, melainkan menciptakan ruang agar orang-orang bisa bertumbuh dengan caranya sendiri. Suatu malam, Raja mengadakan jamuan kecil, bukan untuk membahas urusan negara, melainkan sekadar berkumpul. Tidak ada kursi khusus, tidak ada urutan bicara. Semua duduk melingkar. Di tengah jamuan itu, seseorang bertanya dengan nada bercanda, "Siapa sebenarnya yang paling menang dalam semua peristiwa ini?" Suasana sejenak hening, lalu terdengar tawa kecil. Abu Nawas menjawab santai, "Yang menang itu kursi. Sekarang lebih sering dipakai untuk duduk dan berpikir, bukan berdiri untuk berdebat." Pendeta itu tertawa, kali ini tanpa ragu. "Dan yang kalah," tambahnya, "mungkin ego kita sendiri." Tawa kembali pecah, hangat dan ringan. Malam itu, tidak ada pembahasan berat. Namun di balik canda sederhana, semua orang merasakan hal yang sama. Suasana ini jauh lebih menyenangkan daripada adu kepintaran yang melelahkan. Ketika jamuan usai, Raja berdiri dan berkata singkat, "Jika suatu tempat bisa dipenuhi tawa tanpa mengejek, dan dipenuhi diam tanpa ketakutan, maka tempat itu sedang belajar menjadi bijaksana." Semua mengangguk setuju. Abu Nawas melangkah keluar istana malam itu dengan langkah pelan. Ia menatap langit, lalu tersenyum sendiri. Baginya, tidak ada yang perlu dirayakan berlebihan. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Ia tahu,
Perubahan sejati tidak pernah datang dengan sorak-sorai besar. Ia datang pelan-pelan, melalui kebiasaan kecil yang terus dijaga. Dan di titik ini, satu hal menjadi jelas bagi semua orang. Kecerdasan tidak selalu terdengar pintar, kebijaksanaan tidak selalu terlihat serius, dan humor yang paling kuat adalah yang mampu membuat orang tertawa sambil berpikir. Musim berganti tanpa banyak yang menyadarinya. Daun-daun di taman istana tumbuh dan gugur, burung-burung datang dan pergi, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun satu hal telah berubah secara permanen, cara orang-orang memandang kebijaksanaan. Istana kini tidak lagi dikenal sebagai tempat perdebatan panjang yang melelahkan. Ia dikenal sebagai ruang pertemuan yang tenang, tempat orang-orang berbicara seperlunya dan mendengarkan sepenuhnya. Banyak yang datang dengan pertanyaan besar, lalu pulang dengan pikiran yang lebih lapang. Pada suatu pagi yang cerah, Raja mengundang seluruh tokoh yang pernah hadir dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bukan untuk menguji, bukan untuk berdebat, melainkan untuk menutup satu fase penting dalam perjalanan istana. Tidak ada podium tinggi, tidak ada naskah pidato. Semua berdiri sejajar di aula yang sama, namun dengan perasaan yang berbeda dari pertama kali mereka berkumpul. Raja membuka pertemuan dengan suara tenang. Beberapa waktu lalu, kita semua menyaksikan bagaimana satu momen sederhana mengubah banyak hal. Hari ini, saya tidak ingin mengulangnya. Saya hanya ingin kita menyadari apa yang telah kita pelajari. Tidak ada yang menyela. Semua mendengarkan. Pendeta itu melangkah maju. Kini langkahnya mantap, namun tidak lagi dibungkus keinginan untuk terlihat unggul. Ia berkata dengan jujur, "Dulu, saya mengira kebijaksanaan adalah kemampuan untuk selalu menjawab. Sekarang saya tahu, kebijaksanaan juga berarti keberanian untuk diam." Kata-katanya disambut anggukan pelan. Abu Nawas berdiri tidak jauh dari sana. Raja memandangnya dan tersenyum. "Dan Tuan Abu Nawas," kata Raja, "apa yang Tuan pelajari dari semua ini?" Abu Nawas menggaruk kepala ringan, membuat beberapa orang tersenyum. "Saya belajar," katanya santai, "bahwa kadang-kadang orang tidak butuh jawaban. Mereka hanya butuh pertanyaan yang tepat, lalu waktu untuk memikirkannya." Beberapa hadirin tertawa kecil, bukan karena lucu semata, tapi karena terasa benar. Raja mengangguk puas. "Jika begitu," katanya, "maka kita semua telah menang hari ini." Tidak ada tepuk tangan meriah, hanya suasana hangat yang menyelimuti aula. Keheningan yang dulu terasa canggung, kini justru terasa nyaman. Setelah pertemuan itu, Raja menetapkan satu kebiasaan baru di istana. Setiap diskusi akan selalu diakhiri dengan 1 menit hening. Bukan sebagai aturan kaku, melainkan sebagai pengingat bahwa berpikir adalah bagian penting dari berbicara. Kebiasaan itu cepat menyebar. Di ruang belajar, di balai pertemuan, bahkan di pasar. Orang-orang mulai terbiasa berhenti sejenak sebelum menanggapi. Dan anehnya, justru di saat itulah percakapan menjadi lebih jujur dan lebih bermakna. Abu Nawas suatu hari bersiap meninggalkan istana. Ia tidak membuat pengumuman. Ia hanya berpamitan singkat pada Raja. "Apakah Tuan akan pergi lama?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum. "Tidak juga. Saya hanya ingin melihat apakah kebiasaan ini bisa berjalan tanpa saya." Raja tertawa kecil. "Sepertinya, Tuan sudah menanam cukup banyak." Abu Nawas melangkah pergi dengan langkah ringan. Tidak ada iring-iringan. Tidak ada sorotan. Hanya seorang lelaki sederhana yang telah meninggalkan jejak besar tanpa pernah mengklaimnya. Pendeta itu berdiri di gerbang, menyaksikan kepergian Abu Nawas. Ia berkata pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ternyata, pelajaran terbesar datang dari orang yang tidak merasa sedang mengajar. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Istana tetap hidup, diskusi tetap ada, tawa tetap terdengar. Namun semuanya berjalan dengan keseimbangan yang baru. Orang-orang kini tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan dari kisah ini, satu pelajaran sederhana mengendap dalam ingatan semua orang. Bahwa kecerdasan sejati tidak perlu dibungkus kesombongan. Bahwa humor bisa menjadi jembatan menuju pemahaman. Dan bahwa keheningan, jika dipilih dengan bijak, bisa menjadi jawaban paling jujur yang pernah ada. Kisah Abu Nawas pun berakhir di sini. Bukan dengan kemenangan besar, bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan ketenangan yang bertahan lama. Cerita Abu Nawas selalu mengajarkan kita satu hal.
Kecerdasan tidak perlu berteriak. Kadang, humor adalah cara paling halus untuk menyampaikan kebenaran. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya.